Apakah kita sadar, hari ini hampir setiap bangun tidur, yang pertama kali kita cari bukanlah buku, melainkan layar. Jari kita bergerak begitu cepat. Satu video, dua video, puluhan video berlalu tanpa terasa. 5 menit berubah menjadi 1 jam berubah menjadi berjam-jam. Kita terus melihat tetapi belum tentu memahami. Kita terus menerima informasi tetapi belum tentu memperoleh pengetahuan. Media sosial bukanlah musuh, ia memberi banyak manfaat, membuka akses informasi, dan menghubungkan banyak orang. Oh iya, aku kan sering scroll TikTok kayak sosmed gitu kan, Bud. Terus kan emang banyak berita seliweran lah ya. Itu tuh cara nyarinya gimana ya? Soalnya banyak banget gitu beritanya, jadi ketumpuk satu, jadi banyak aja gitu. Gimana ya? Iya sih, bener ya. Kalau misalkan kita terlalu banyak informasi scroll, kayak kita sebetulnya nggak perlu informasi ini kita tahu akibatnya kita sering scroll TikTok ataupun sosial media yang lainnya yang scroll dopamin itu, ya pasti banyak informasi juga gak sih ya? Ya makanya kalau misalkan kita tahu informasi lewat sosial media apalagi hanya sekilas dan kita nggak tahu secara jelas isinya apa, lebih baik itu jangan sering-sering deh. Lebih baik kita cari tahu tuh ke sumber informasi jelasnya, bisa ke sumber beritanya ataupun dikaji lagi. Makanya jangan terlalu banyak scroll deh kalau nggak perlu gitu ya. Bener gak sih gitu? Ya, jadi emang dikurangin aja gitu ya? Kurangin aja bagusnya. Walaupun kita bertujuan baik, tapi malah mendapatkan sesuatu yang buruk berarti. That's right, betul banget itu. Namun, ketika kita kehilangan kendali, media sosial dapat membuat kita terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat. Akibatnya, kita mulai sulit fokus, enggan membaca sesuatu yang panjang, dan terbiasa mengambil kesimpulan hanya dari potongan informasi. Sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, saya berada langsung di lapangan dan belajar dari pengalaman bersama anak-anak. Saya memahami bahwa tantangan mereka hari ini bukan sekedar mampu membaca atau tidak. Tantangan yang sesungguhnya adalah mempertahankan rasa ingin tahu di tengah derasnya arus konten digital. Saya melihat anak-anak yang begitu antusias saat memegang gawai, tetapi mudah kehilangan fokus ketika diminta menyelesaikan suatu bacaan. Bukan karena mereka tidak cerdas, melainkan karena perhatian mereka setiap hari diperebutkan oleh begitu banyak informasi yang datang tanpa henti. Disinilah literasi menjadi sangat penting. Literasi bukan hanya sekedar mengeja huruf, bukan hanya menyelesaikan satu buku, dan bukan pula tentang siapa yang paling banyak membaca. Literasi adalah kemampuan untuk berpikir, memahami, mempertanyakan, lalu mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Literasi mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi, tetapi mencari, membandingkan, dan memahami sebelum menyimpulkan. Saya percaya bahwa membangun budaya literasi bukan berarti menjauhkan masyarakat dari teknologi. Justru sebaliknya, kita harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Media sosial dapat menjadi jembatan menuju ilmu jika kita menggunakannya dengan kesadaran dan dengan tujuan yang benar. Bentar. Di era gempuran sekarang, gue suka bingung. Ya. Gimana caranya kita menambahkan atau meningkatkan rasa cinta kita untuk membaca buku? Emang susah sih ya kalau misalkan kita banyak distraksi kayak. Tapi aku sih punya satu hal yang aku bisa sharing kali ya, bisa membantu dan pengalaman aku juga sih gitu kan. Meskipun aku juga belum sebanyak orang yang lain kalau buat baca buku. Yang pertama sih kita harus tahu dulu buku yang kita suka itu apa. Aku tahu kan tadi denger cerita di sana lagi suka bisnis gitu kan ya. Ya. Nah mungkin saran aku sih coba aja baca buku yang agak-agak bisnis gitu. Karena masa depan tidak ditentukan dari seberapa cepat kita menggulir layar, tetapi seberapa dalam kita memahami apa yang kita pelajari. Oke teman-teman, kali ini aku ada di kafe kebetulan dan tetap membawa buku bacaan karena untuk meminimalisir memakai handphone terus. Sobat kalian, kalau misalkan mau traveling ataupun berpergian kemanapun juga selalu menyiapkan buku bacaan ya, karena itu akan membentuk habits yang sangat baik untuk kita tertarik dengan sebuah buku. Aku lagi bawa buku bacaan, ini tentang Salur Sumedang. Gitu. Ini bagus banget lah untuk kita baca sebagai orang Sumedang. Kalian tertarik buat baca nggak? Boleh dicoba. Betulnya kan lagi main ML ya barusan ya? Ya. Gak apa-apa sih sebetulnya kalau main ML juga, asalkan tahu waktu aja. Ya. Mari mulai dari langkah yang sederhana. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membaca, berdiskusi, menulis, dan terus belajar. Sebab ketika literasi tumbuh, cara berpikir akan berkembang. Dan ketika cara berpikir berkembang, masa depan yang lebih baik bukan lagi sekedar harapan, melainkan sesuatu yang sedang kita bangun bersama.
Terima kasih, saya Budi Manjul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.